perbandingan rata-rata dua sampel atau uji T2 sampel yang independen. Uji T2 sampel yang independen adalah sebuah uji parametrik yang membandingkan dua kelompok independen untuk menentukan apakah ada bukti bahwa rata-rata populasi itu secara statistik signifikan berbeda. Variabel yang digunakan dalam uji ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Untuk persyaratannya itu ada 7. Yang pertama itu variabel dependen numerik, yang kedua variabel independen kategorikal, yang ketiga itu tidak ada hubungan antara subjek dalam setiap sampel atau kelompok. Yang keempat itu pengambilan sampel pada populasi itu secara acak. Yang kelima, variabel dependen memiliki distribusi normal pada setiap kelompok. Yang keenam itu varian pada kedua kelompok itu sama. Yang ketujuh itu tidak ada outliers. Cara mencarinya itu ada pertama itu kita menentukan HO dan HI. 1. Yang kedua itu tentukan signifikasinya. Yang ketiga itu kita uji variannya. Yang keempat itu kita hitung nilai T dan DF-nya. Yang kelima itu kita bandingkan nilai T hitung dan T tabel. Yang selanjutnya itu mengambil keputusan atau hipotesis. Hipotesis bebasnya itu hipotesis pada uji T2 sampel bebas yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatifnya itu H1 yang dapat dinyatakan dalam dua cara yang berbeda tetapi setara, yaitu yang pertama H0 di mana mu1 sama dengan mu2 adalah rata-rata dua kelompok sama. H1 mu1 tidak sama dengan mu2 atau rata-rata dua kelompok itu tidak sama, atau H0 mu1 kurang mu2 sama dengan 0, di mana perbedaan rata-rata dua kelompok sama dengan 0. Yang kedua H1 di mana mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0, di mana perbedaan rata-rata dua kelompok tidak sama dengan 0. Di mana keterangan mu1 itu adalah rata-rata populasi kelompok 1, mu2 adalah rata-rata populasi kelompok kedua. Untuk tingkat signifikannya, nilai alfa adalah peluang untuk membuat kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 1 adalah kesalahan memang 0, padahal H0 benar. Peningkatan tingkat signifikansi ini bervariasi sesuai keinginan peneliti. Nilai alfa yang umum digunakan adalah 0,05 dan 0,01. Nilai alfa merupakan batasan dalam menentukan pengambilan keputusan uji hipotesa. Untuk homogenitas varian uji T2 sampel bebas itu ada homogenitas varian. Homogenitas varian menguji keragaman atau kevarian kedua kelompok. Untuk menentukan metode uji T2 sampel yang akan digunakan yaitu yang pertama kita asumsikan varian sama. Nilai P-nya itu lebih dari alfa, maka H0-nya itu diterima. Yang kedua asumsi varian tidak sama, di mana nilainya itu kurang dari alfa, maka H0-nya itu ditolak. Piranti-Lunak Statistical Package for the Social Science atau SPSS memberikan kemudahan uji homogenitas varian, yaitu uji Levene pada uji T2 sampel bebas. Hipotesis untuk uji Levene adalah yang pertama itu H0 mu1 kuadrat kurang 2 kuadrat sama dengan 0 varian kelompok 1 dan 2 sama dengan 0. Yang kedua itu H1 1 kuadrat kurang 2 kuadrat tidak sama dengan 0, dan mana varian kelompok populasi kelompok 1 dan 2 itu tidak sama. Selanjutnya itu ada uji statistik. Uji statistik itu digunakan sesuai dengan asumsi varian. Hipotesis 0 dan hipotesis alternatif sama pada uji statistik yang sesuai asumsi varian. Untuk rumusnya itu adalah SP sama dengan akar kuadrat dari N1 kurang N1 kali S12 kuadratkan tambah N2 kurang 1 S2 kuadrat per N1 tambah N2 dikurang 2, di mana
X bar 1 itu rata-rata sampel 1, X2 itu rata-rata sampel 2, N1 itu jumlah sampel yang pertama, N2 itu jumlah sampel yang kedua, S1 itu standar deviasi sampel 1, yang ke S2 itu standar deviasi sampel 2, SP itu gabungan standar deviasi. Nah, untuk rumus D itu adalah X bar 1 kurang X bar 2 per SP akar kuadrat dari 1 per N1 per N2. Untuk nilai T yang dihitung kemudian dibandingkan dengan nilai T pada tabel distribusi D itu dengan derajat kebebasan N1 tambah N2 kurang 2 dan tingkat signifikansi yang dipilih. Untuk asumsi padanya tidak sama, rumusnya itu D sama dengan X bar 1 kurang X bar 2 per akar dari S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2. Untuk mencari DF itu sama dengan X1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2 itu dikuadratkan per 1 dikurang N1 kurang 1 kali S1 kuadrat per N1 kuadrat dikuadratkan tambah 1 per N2 kuadrat kurang 1 kali S2 kuadrat per N2 kuadrat dikuadratkan, dimana nilai T yang dihitung kemudian dibandingkan dengan nilai T kritis pada tabel distribusi T dengan derajat kebebasannya itu pada tingkat signifikansi yang dipilih. Untuk pengambilan keputusan pada uji independen ini adalah dasar keputusan uji T2 sampel B2 untuk mengukur ada tidaknya perbedaan rata-rata dua kelompok uji berdasarkan yang pertama itu nilai T hitung itu lebih dari nilai T tabel, maka harus ditolak. Jika nilai T hitung itu kurang dari nilai T tabel, maka harus diterima. Baik, sekian penjelasan tentang materi. Sekarang masuk ke SPSS. Misalnya di sini saya memiliki 20 sampel, di mana ada sampel ekspos dan sampel penemu. Nah, untuk mencari uji T2 sampel itu kita klik analyze, klik compare mean, terus independent sample test. Nah, di tes variabelnya ini kita buat nilai. Nah, di metode grouping variabelnya itu kita buat variabel. Kita buat data group, misal yang grup 1 itu expose, dan yang grup 2 itu kita buat. Nah, untuk optionnya itu kita buat yang tingkat errornya itu 0,05. Oke. Nah, di outputnya itu akan ditampilkan ditampilkan dua tabel, di mana tabel pertama itu ada grup statistik dan yang kedua itu ada independent sample test. Nah, di grup statistik ini ada dibuat dua, yaitu expose sama penemu. Ada N-nya itu kan 10, untuk rata-ratanya itu ada yang untuk expose-nya itu 59,40, untuk penemunya itu ada 61,00. Untuk standar deviasinya kita dapat lihat dan juga standar error mean. Nah, di independent sample test ini untuk yang equivalence assume sama equivalence non assume ini nilai F-nya itu sama 0,22, untuk nilai signifikannya itu 0,884. Untuk nilai T-nya itu yang T ini kita dapat dari rumus itu. Untuk yang diasumsinya itu 3,92 dan nilai yang diasumsinya itu 3,92 juga. Untuk depth-nya itu adalah perbedaan, untuk nilai signifikannya itu sama. Nah, di yang 95% ini ada perbedaan, di mana untuk lower dari asumsinya itu min 10 dan yang tidak diasumsinya itu adalah min 10,185. Baik, sekian penjelasan saya untuk mencari atau menentukan nilai uji T2 sampelnya itu menggunakan SPSS. Sekian dan terima kasih.